Kekuasaan selanjutnya sampai ke Megawati ya hanya memakai kudung putranya Bung Karno, tapi bagaimana ajaran Bung Karno itu justru tidak pernah dilaksanakan, malah beliau didekati oleh orang yang terdekat. Tugasnya itu apa? Menyisihkan dan membuang orang-orang pengikut Bung Karno. Itu jadi ini kalau saya jelaskan secara umum mungkin terlalu panjang, tapi intinya bahwa maksudnya di dalam hukum Marxisme itu adalah teori dialektika, perputaran, tese, antitese, sintese. Nah, tesenya sekarang itu apa? Tesenya pada waktu dipimpin oleh Joko Widodo, Indonesia itu sudah bukan negara Pancasila. Saya katakan, saya sudah di viral-viral sangat terbuka. Terus gunanya orang Senayan ya, orang Senayan gunanya untuk apa? Rektor-rektor, tokoh-tokoh politik itu tugasnya apa? Ilmunya itu untuk apa? Negara sudah diselewengkan sedemikian jauh kok tetap diam semua. Sampai saya tuh bengok-bengok batin saya diundang diadili yang malah penerang gitu loh. Karena apa? Kalau nggak ada salah satu yang nekat, sulit ini nanti. Apalagi kultur masyarakat kita itu pokok saya wetengi sih keganjelan telo sak gegem ngono wis ayem turu ning omah. Lah untungnya tesa Indonesia itu masyarakat sejak zaman Singosari Mojopahit ndak pernah ngoyo-ngoyo merusuhi pemerintah, itu ndak pernah. Makan cari sendiri, mbuh golek bayam kiwa tengen, mbuh ngenteni gogroke si kates kuwi, gogroke gedang kuwi, dan itu bisa makan mereka. Nah, kalau sampai negeri ini rakyat itu bingung berkaya itu kok pajak kupiye ini kupiye berarti negara itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang tidak layak untuk memimpin dan harus turun kalau memang tidak sanggup. Nah, itu kondisi pada waktu dipimpin Joko Widodo jelas itu. Lalu yang kedua, kenapa Joko Widodo kok merekayasa supaya Gibran yang belum memenuhi syarat dari segi yuridis hukum dipaksakan untuk formal dan yuridis? Itu kan rekayasa. Teknisnya bagaimana? KPK orangnya diganti dulu, sektor-sektor ini diganti dulu. Nah, itu makanya lalu didop padahal tidak memenuhi syarat sama sekali. Kemarin pada waktu pemuda-pemuda dan tokoh nasional melean di depan kantor wali kota Malang ya, di situ ada seorang wanita, terus terang aja seorang wanita itu juga tokoh nasional ya, tokoh nasional tapi tidak pernah berhasil karena partainya itu godenya papanannya separuh lapangan sepak bola, tapi anggotanya satu aja tidak punya, berarti kan gagal, tidak bekerja dia. Nah, terus dia mengatakan begini, saya baru dari Jakarta, sudah jelas sekarang leluhur sudah paling dawuh bahwa Gibran itu adalah satria piningit. Langsung saya muamuk, bangsat kamu itu manusia apa? Ngaku sebagai orang nasionalis tapi otakmu tidak mau kamu pakai. Gibran anak kemarin sore yang direkayasa untuk di RI 2 kan dengan penuh rekayasa, tidak memenuhi syarat sebagai norma hukum dan hukumnya diatur sedemikian rupa. Kamu itu bagaimana? Awas kalau muni pisan kata keplok batukmu gini. Saya sampai seperti itu. Kan udah capek ya. Jadi untuk menjadi RI 1 ini tidak semudah tangan dibalik ya. Misalnya Mas Prabowo, saya tuh malah khawatir dengan gendong Gibran tuh khawatir. Kalau kita ikuti viral-viral di YouTube, di media sosial, Jokowi itu ngatur sedemikian rupa sampai pertemuan Jokowi dengan seseorang di Jawa Tengah disuting disebarkan untuk umum. Intinya apa? Nanti diatur kamu begini dan nanti si Kaisang itu tidak perlu dikondisikan di
Jawa Tengah supaya kamu nanti bisa menduduki, suatu saat bisa menduduki di DPR. Itu kan sudah nggak pantas lagi sebagai orang yang berpancasila. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan, negeri ini gagalnya hidup itu karena sila pertama itu udah gagal, ketuhanan yang Maha Esa udah gagal. Gitu Mas, kurang lebih Mas. Oke. Yang jadi mengkritisi sosok Gibran yang kemudian dipaksakan gitu ya untuk menjadi wapres, terus kemudian mengkritisi Pak Jokowi dengan lantang dan terbuka, sementara pengagumnya Pak Jokowi juga sangat luar biasa. Belum lagi soal buzzer dan seterusnya gitu kan, tidak semuanya orang berani gitu. Dengan Giroso itu pelan-pelan pengen juga ngedukasi siapapun ya untuk kemudian menjadi membangkitkan nalar kritis mereka gitu, jangan sekedar ikut-ikutan gitu melihat potret pemimpin kita, presiden kita, siapapun itu, kalau memang tidak sesuai dengan cita-cita leluhur bangsa itu harus berani ngomong gitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat mayoritas masyarakat kita itu cenderung ikut-ikutan aja gitu? Kalau semuanya pada muji, medsos muji, ikut muji gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Kita tahu bahwa pada saat MH Ainun Nadjib memberikan kritik yang sangat keras terhadap performa Jokowi waktu itu, Cak Nun tuh dihujat orang se-Indonesia gitu. Dan pelan-pelan sekarang banyak juga orang yang mulai menghujat Gibran dengan akun Fufu Fafala yang sering digembar-gemborkan, sering jadi bahan bercandaan ya kan, dan lain sebagainya. Itu apa yang membuat nalar kritis bangsa kita itu lemah banget kita, Pak? Kebodohan atau apa ya? Jadi begini, karena sila pertama itu sudah gagal, untuk meraih sila kelima itu sudah barang tentu sulit. Satu, yang kedua, kondisi keadaan bangsa kita itu sebenarnya di dalam ramalan Eyang Prabu Joyoboyo sudah disebutkan, kita ini adalah wangsa Hestina. Bangsa Hestina itu kita, bangsa Indonesia ini. Jadi jejer Ngastina itu negara satus Kang Saminyantono dan kadang satus Kang Saminyantono yang ngabdi kepada sang raja dan hukum Sakarsaniro. Jadi sakarepe dhewe kadu adigo kadiguna dupe kadangan Narendra gung binatara. Jadi pada waktu Jokowi kuasa, situs pendukung-pendukungnya ring 1 ring 2 ya sudah barang tentu mati-matian untuk membela meskipun salah. Persoalannya menghujat Jokowi dengan menghujat Bung Karno itu lain ya. Kalau menghujat Bung Karno waktu itu adalah kepentingan luar negeri supaya Bung Karno turun. Kenapa supaya Bung Karno turun? Karena Bung Karno pada waktu itu masih punya niat untuk Irian Barat kembali ke Indonesia. Oleh karena itu lalu Bung Karno membuat strategi politik yang namanya Nasakom, Nasional Agama Komunis, supaya daratan Cina dan Rusia itu simpatis terhadap kita, sehingga Amerika itu mikir kalau mau gempur Amerika, kalau mau menggempur Indonesia ya mungkin seperti Ukraina apa itu sebentar aja udah hadir ya. Tapi waktu itu takut karena Bung Karno sudah menjaring persahabatan secara tidak langsung antara Cina, Vietnam Utara, Kuba, lalu Rusia, negara besar semua itu. Nah, ini strategi politik itu seperti itu. Lain dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu maaf ya, kalau menurut tese keadaan yang ada, dia itu kebodohannya dimanfaatkan oleh ex Orde Baru. 2, oligarki. 3, koruptor yang bermasalah. 4 adalah orang-orang yang tidak senang Indonesia itu dipimpin orang yang tegar dan tegas. Oleh karena itu dipimpin Jokowi itu mereka bisa tidur nyenyak, tidak ada yang mudik. Oligarki apa itu? Termasuk ex Orba. Jangan dipikir ex Orba itu tidak punya kepentingan, sangat punya kepentingan. Tapi gimana ya? Kan nggak mungkin ya bisa jadi presiden tanpa kemudian di belakangnya ada oligar ya
yang kemudian sebagai penyandang dana gitu. Tentu sebagai konsekuensi logisnya ketika kemudian presiden yang sudah didukung itu terpilih, pasti kan ada titipan-titipan untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan siapapun yang jadi presiden kan akan selalu begini, tidak hanya Jokowi, siapapun itu gitu. Nah, solusinya gimana gitu supaya kemudian bangsa ini kan rata-rata gitu sekarang Pak Prabowo kan memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya, nggak boleh korupsi, kalau korupsi begini begitu gitu. Emang bisa dengan cara seperti itu tanpa kemudian ada perubahan sistem gitu ya? Ya betul itu, betul Mas. Sebenarnya pertanyaan jenengan ini sebenarnya jawab di perubahan sistem. Permasalahannya teknis yang bagaimana kira-kira. Nah, leluhur kita pernah negara 2/3 dunia itu sujud terhadap Indonesia. Sekarang ini disebut Indonesia. Dulu di era Mojopahit di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi ya, itu memanfaatkan kekayaan bumi Nusantara ini karena dibutuhkan bangsa seluruh dunia, termasuk bumbu-bumbu masak, termasuk pala dan lain sebagainya. Membuat hamburger tanpa ada bumbu tidak akan sedap. Dan ini diketahui oleh blok barat pada waktu VOC, ya kan? Pada waktu VOC lah. Inilah makanya Indonesia itu jangan sampai ada pemimpin yang setegar Bung Karno. Sebenarnya Bung Karno tidak kejam, tidak jahat. Justru Bung Karno sangat manusiawi. Ya. Jangankan kok manusia, hewan saja dikasih burung juara pertama, burung perkutut sudah dilepaskan oleh Bung Karno. Tapi yang jadi sistem demokrasi sama sistem kerajaan tuh lebih oke yang mana sih sebenarnya? Oke, kerajaan. Ya. Oke, mending daripada gitu kan kenapa ya yang ya? Berarti kan daripada kemudian pemilihan gitu habisin uang banyak, mending Pak Jokowi aja jadikan raja gitu kan enak gitu ya. Jadi raja itu ada syaratnya Mas. Oh gitu ya. Ada syaratnya. Enggak kok pakaian raja lalu langsung menjadi raja, enggak. Syaratnya satu, harus paham leluhur ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, harus paham budaya Indonesia. Harus paham tentang apa yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, harus cerdas dan mempunyai wawasan untuk jauh ke depan yang akan datang. Syaratnya seperti itu. Dan ini Jokowi sama sekali tidak ada. Untuk ini tidak ada. Oke, baik yang jadi terkait dengan sekarang kan lagi rame orang ngomong tentang bangkitnya Nusantara gitu ya kan. Kebangkitan Nusantara itu sebenarnya yang jadi dalam perspektif seorang dalang gitu. Gimana memaknai kebangkitan Nusantara itu, yang bangkit itu apanya gitu? Makanya saya itu sudah bosan untuk berhadapan langsung secara politik ya. Ini Republik Indonesia kebetulan sekarang dipimpin oleh Mas Prabowo. Saya panggil Mas ya karena dulu saya pun akrab dengan beliau ya. Ini Republik Pancasila. Jadi kita tidak akan menentang, tidak akan gempur karena punya kepentingan. Republik Indonesia dipimpin Prabowo, Republik Pancasila, itu kembali, publik itu rakyat, dipimpin oleh rakyat. Oleh karena itu yang dua PR yang sekarang kita laksanakan, mengumpulkan raja-raja seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ya, itu sudah saya lakukan tahun 2008 di Mojokerto sana. Dan waktu itu yang diangkat sebagai Praba Raja Jagat Jawa, Raja Jawa yang menguasai raja-raja seluruh Indonesia. Yang ketiga, secara ekonomis kita mengeterapkan teori ekonomi era Mojopahit ya. Era Mojopahit itu yang merdeka itu siapa? Rakyatnya yang merdeka. Bagaimana teknisnya? Misalnya Tuban itu daerahnya apa? Karena pinggir pantai mungkin daerahnya ada bandeng, ada ini. Nah, sana diberi modal supaya pinggir pantai itu dikelola sedemikian rupa yang rapi sehingga modal untuk sana itu nanti bisa negosiasi dengan yang lainnya. Oleh karena itu secara umum oleh Bung Karno itu diringkas menjadi Trisakti Bung Karno. Satu, bebas aktif dalam politik, berkepribadian, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini. Nah,
Terus yang Jati, lagi-lagi dalam perspektif seorang dalang gitu ya. Aku waktu masuk ke rumah tadi itu kan melihat ada sosok ksatria yang mengendarai 4 kuda itu, ya, yang naik kereta kedana itu. Nah, itu maknanya apa sih yang Jati? Nah, seorang pemimpin karena yang dipimpinnya adalah manusia dan bukan manusia. Yang bukan manusia apa? Bangsanya gaib, itu bukan manusia, gendruwo. Apapun itu makhluk Tuhan semua. Oleh karena itu leluhur melakukan itu, dan melakukan itu semua. Ini di dalam pewayangan sudah digambarkan secara gamblang. Tadi malam itu sampai pagi saya mendengarkan wayang kulit. Waduh, ceritanya itu bagus sekali. Tidak tahu dalangnya siapa. Kalau kelihatannya, kalau nanti ketiaknya tingginya Jogja kelihatannya. Lakonnya itu pada waktu Prabu Puntadewa diminta istrinya oleh salah seorang raja dari Maspati. Itu itu konflik itu ruame tapi cantik sekali, menggambarkan seorang pemimpin kepala negara yang betul-betul ajur-ajir, ngerti ya, pribadinya dikalahkan tidak masalah, asal semua bahagia dan gembira. Tapi ternyata karena memang ditakdirkan bahwa Pandhawa itu harus menguasai dan memimpin dunia, oleh karena itu sang bijak yaitu Krishna itu mengambil kebijaksanaan. Drupadi dirubah, diganti Gatot Kaca gitu. Gatot Kaca ditaruh di ujung ekornya Hanuman. Begitu nyampe di Maspati, waduh itu udah akhirnya kalau Percono buta raksasa yang sudah akan itu ngamuk gitu. Jadi oleh karena itu ini gambaran secara politik seperti gambar yang di sana itu. Ada itu yang hitam itu Krishna Triwikrama, yang kuning itu adalah Puntadewa Triwikrama. Artinya apa? Artinya orang seluruh dunia, manusia itu kalau marah menakutkan, orang yang paling sabar dan orang yang paling bijak baru menakutkan. Kalau di wayang Purwo digambarkan Krishna dan Puntadewa. Itu apa karakteristik seorang Puntadewa yang paling dominan, yang sebenarnya itu juga sudah ada di dalam diri semua manusia gitu ya? Memang sudah ada, tapi mereka tidak sadar ya, apalagi yang menjadi RI 1 ya. Puntadewa itu digambarkan kakinya itu tidak nambah lemah ya. Lalu disebut Ojoto Satru itu bertengkar. Jangan menentang apapun di dunia ini yang karena semua itu ciptaan Tuhan. Nah, berarti yang tentang Jokowi nih, padahal dia ciptaan Tuhan, itu gimana? Ciptaan Tuhan, dan Jokowi jauh dari itu ya, jauh dari itu. Mungkin malah ciptaan bertentangan dengan Tuhan. Karena apa? Berlagak suci, berlagak santai, berlagak tidak punya, tapi sebenarnya kaya raya. Dan terbukti yang terakhir itu pertemuan-pertemuan tertentu itu dibuka secara umum di viral itu, secara umum. Wis, jangan diperjelas yang ngomong soal tadi aja Puntadewa lagi aja. Ya. Puntadewa itu digambarkan Ojoto Satru ya, artinya seseorang yang tidak punya musuh. Karena seorang kepala negara, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu wali kota, entah itu RT RW, harus cinta kasih terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan itu. Lalu jangankan kok istrinya, nyawanya diminta tuh diberikan. Karena apa? Karena beliau sudah seakan-akan sudah full ya dengan Tuhan. Dan ini digambarkan dengan leluhur kita di abad 700-800 pada waktu membuat Borobudur. Borobudur itu yang pertama yang bahwa itu adalah peristiwa perjalanan manusia Nusantara pada waktu itu. Lalu fase kedua masih ada Buddha, fase ketiga masih ada ini, fase yang terakhir stupa itu sudah tidak ada Buddhanya. Karena apa? Sudah ketemu Tuhan. Kalau sudah ketemu Tuhan itu tidak ada benda, meskipun Tuhan sendiri benda loh mas. Tuhan itu benda. Loh, Tuhan kok benda? Memangnya apa? Ya kelihatan, ya tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ada apa? Orang menyebut Allah, A L
LOH. A itu ada tapi terbatas. Misalnya bintang di langit jumlahnya berapa kita tahu, tapi jumlahnya berapa kita tidak tahu, ya tahu. Lalu kalau Allah ada O-nya, titik rentang lurus ketemu bunder ya, garis tengah, atas plus bawah minus. Plus itu adalah angkasa, minus itu adalah bumi. Nah, Bopo angkasa, ibu bumi, leluhur kita tuh udah pikirannya tuh hebat sekali, hebat sekali. Menjadi bodoh itu setelah pikirannya dirubah menjadi pikiran orang lain ini. Siapa yang bodoh? Ya ini kelihatannya sejak Mojopahit Prabu Brawijaya kelima itu punya seorang anak. Setelah kedatangan Maha Guru dari atas angin ya, atas itu dur, angin itu udara. Negara sing isune udara tok wis kabeh padha lah ya. Datang ke sini. Namanya Begawan Durna. Durna itu hidungnya mancung begini, pakai ubel kepala, pakai selendang di pundak sini. Lalu tangannya kanan itu mirip tasbih, tangan kiri gegem amplop. Iya. Terus sepatunya itu dengkeng ke atas gini loh. Itu yang Jayabaya Pak Batu sudah meramalkan seperti itu. Apa hebat. Itu gimana sih ya, kok ramalan-ramalan itu bisa terjadi ya kalau kita ngomong Jangka Jayabaya gitu ya. Kok hampir presisi gitu, gimana kok bisa kayak gitu? Karena ramalan itu orang yang mendapat ramalan yang original, yang baik itu adalah orang yang menerima wahyu. Namanya aja wahyu. Wahyu itu kalau ditulis V ya, lalu W A Y O. W itu V. V itu titik makro, tidak terbatas ya. Karena jumlahnya orang nggak bisa ngitung, dibuat W menjadi W ya. Lalu A ada gitu. Tuhan sebenarnya perwujudannya serba ada, serba colak ragam. O itu urip. Nah, yo itu adalah satu pertanyaan wahyu. H itu huruf H itu nol yang meledak dar gitu. Garis tengah, atas plus, bawah minus. Ini langit, ini bumi gitu. Lalu O itu urip. Jadi Tuhan dalam refleksi pelaksanaan keadaannya mewujudkan segala macam bentuk di muka bumi ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan itu. Jadi orang yang dapat wahyu itu bukan orang kok berlagak suci, pakai baju putih-putih biar dianggap orang suci, terus masuk ke kampung-kampung orang miskin, ngedungi amplop, ditotok rumahnya, dilebeni amplop segala macam, lalu masuk suatu pasar, diviralkan dulu seakan-akan dibuat rebutan oleh itu badutan semua. Saya itu pernah anggota kuartet S. Saya itu kemarin Mas, pada waktu Natalan di rumah anak saya, mantu saya itu Kristen ya. Saya diundang ke sana itu, ini diberi kaos tentang kuartet S. Judulnya itu kuartet S, pelawak legendaris internasional gitu ya. Aduh. Oke. Mungkin habis ini akan dilanjutkan sama Mas Dodi. Silakan sambil posisi ya. Terima kasih banyak yang Jati. Kita break dulu sejenak. Oke, Rahayu, Eyang. Rahayu. Manggih-manggih nggih. Kula nglajengaken iki, saya lanjutkan dulu ini ke depan. Karena ini tahunnya menginjak tahun yang baru, saya ingin membahas mungkin tentang negara kita ke depan ini. Seperti kita ketahui kan kemarin itu ada putusan vonis masalah korupsi timah yang hampir 300 triliun. Tersangkanya itu divonis 6,5 tahun. Sedangkan di Cina korupsi sebesar 6,6 triliun saja itu vonisnya hukuman mati ya. Betul. Saya ingin minta pendapatnya Eyang. Kira-kira apakah hukum di negara kita ini sudah berjalan dengan sesuai Pancasila atau enggak? Gimana Eyang? Jadi sama sekali nyimpang dari Pancasila. Nyimpang dari Pancasila. Kalau Pancasila itu ke utara, pelaksanaan negeri kita tuh ngidul ke selatan gitu. Jadi nyimpang sama sekali. Iya. Termasuk itu. Jadi sebenarnya
Maka dari itu teori politik di Indonesia itu sudah ada, digambarkan dalam ramalan yang Prabu Joyoboyo dalam bentuk cerita Wayang Purwo, ya, Wayang Purwo. Astina itu bercorak ragam manusia, suku, adat, bahasa, beribu-ribu pulau, ya. Untuk supaya itu pemimpin itu harus Duryudono, harus loh ya. Dur itu Allah, Yudo ki perang, Ono itu keadaan. Jadi berani memerangi keadaan yang jelek. Apa yang jelek? Bercorak ragam adat, suku, bahasa, bangsa itu kan bukan jelek-jelek elek itu enggak ya. Kepadaan yang tidak karu-karuan itu loh. Oleh karena itu harus keras. Kalau enggak keras nggak bisa di sini. Saya setuju dengan Cina. Coba Cina itu kemarin pada waktu pertemuan G20, Presiden Cina membawa pesawat terbang jumbo, isinya itu mobilnya presiden anti peluru dan pesawat-pesawat kecil yang nanti kalau turun ke landasan ke suatu negara, pesawat kecil itu ngikuti semua, yang isinya itu adalah senjata-senjata mutakhir. Hebat pada itu, waduh saya kagum sekali ya. Karena apa? Karena di Cina itu sehari-hari yang dibicarakan bagaimana supaya otak manusia itu berguna. Kalau kita kan lain, otak kita tuh siang pagi sore suruh mencari surga saja. Ya Mas Jati, besok itu manusia kelakuannya harus baik, supaya besok itu kalau sudah ke alam sana itu diterima oleh bidadari yang cantik-cantik. Ya yang laki-laki diterima bidadari cantik, yang wanita diterima siapa? Masa gendruwo yang ganteng-ganteng? Ya nggak mungkin toh ya. Jadi orang kita itu cara hidupnya, otak yang mestinya menjadi power kekuatan yang hebat, banyak dimanfaatkan untuk berkhayal yang tidak ada gunanya. Ya capek dengan sendirinya. Tahu-tahu ini tahun baru, tahu-tahu tahun baru, tahu-tahu tahun baru gitu. Dan bukti bahwa kita gagal, utang kita semakin lama semakin menumpuk dan semakin banyak. Nah, makanya kalau suatu saat ini koruptor yang berani sampai sekian, karena apa ya, hukumnya korupsi itu deh, kalau misalnya ada uang 10.000 di kantor, uang kas negara itu untuk beli cuimi, loh kok enak ya 10.000, lama-lama tuman loh. Dia tidak sadar kalau 10.000 itu uangnya 360 juta manusia Indonesia, itu dia tidak sadar. Apalagi kalau triliunan, makanya hukum keras tuh harus. Kemarin sempat Pak Prabowo itu waktu ceramah di suatu acara itu bilangnya, mungkin disindir itu sama Pak Prabowo begini, itu harusnya kena 50 tahun itu hukumannya, itu vonisnya. Iya. Saya lihat juga. Kalau misalnya ini gimana? Ini istilahnya sebagai mungkin legislatif ya, sebagai yang penggodok kebijakan, peraturan dan lain sebagainya. Mengapa kok sampai sekarang ini belum membuat suatu peraturan hukum yang secara tegas? Ya nggak bisa, mereka itu membuat hukum secara tegas. Sampai kapan itu ya? Mereka itu sudah terlanjur nikmat bahagia, hidup di kursi Senayan sana, per bulan itu meregang berapa puluh juta. Bayangan saya kalau sekarang itu sekitar 70-90 juta megang. Belum kalau ada tugas ini, tugas ini. Iya, tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Sementara itu rakyat dari Tuban ke Malang, pinggir-pinggir jalan, warung-warung pada tutup. Ya, karena pembeli sudah tidak ada, tidak mampu untuk beli. Apalagi sekarang itu warung-warung, toko-toko modern sudah ada di desa-desa. Ya, kelontong-kelontong itu dengan sendirinya tutup semua. Itu ya. Jadi untuk ini nanti hanya ada satu cara ya, harus kembali ke titik nol. Satu, kita harus membayar utang sejarah. Ya, utang sejarah 65 terus kita luruskan. Karena dengan meluruskan itu berarti masyarakat Indonesia itu sadar, sing tahu salah sopo, sing tahu keliru sopo, sing bener sopo. Yang kedua, lalu sebenarnya sejak kapan Indonesia itu sudah tidak berpancasila lagi? Oleh karena itu mudah-mudahan
nanti seorang raja di raja yang baru itu menyatakan, mengingat selama ini bangsa kita sudah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan dan nyimpang dari cita-cita leluhur, oleh karena itu atas nama rakyat Indonesia dengan ini lembaga politik saya bubarkan. Biar begitu. Berarti kalau boleh disimpulkan ini dewan yang sekarang ini tidak mewakili daripada rakyat ini. Tidak mewakili dan tidak mungkin akan mewakili, yaitu karena sudah terlanjur nikmat itu di sana itu. Kira-kira yang kedepannya Indonesia kan digadang-gadang mau menuju Indonesia emas. Apakah kira-kira juga ya dewan ini ya tetap kayak gini kondisinya ya? Oh enggak, nanti ya itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya pasti nanti ada yang nyelentuk mulutnya berani mengatakan seperti itu ya. Berani mengatakan. Sebenarnya kesempatan Mas Prabowo kalau berani menyatakan, tapi persoalannya berani apa tidak. Nah, berani itu harus paham tentang apa yang harus diselesaikan. Kalau hanya saya adalah seorang presiden, nah kemarin ada titik lemahnya apa? Titik lemahnya itu yang korupsi itu, mau tolong jangan terus-terusan korupsi, sadarlah. Wong koruptor dikongkon sadar, nggak bisa. Jadi itu sudah merupakan titik lemah ya, titik lemah. Terus dipancing pertanyaan oleh viral, lalu bagaimana Pak dengan koruptor yang sebelum Bapak dulu itu korupsinya besar-besaran gitu? Nggak ada jawaban di viral itu. Ya. Kalau misalnya dewan nggak bisa mewakili suara rakyat itu yang kemarin kan juga ada wacana yang dari Presiden Prabowo itu mengenai pilkada. Pilkada itu seharusnya nggak usah dipilih secara langsung dari rakyat, cukup seperti dikembalikan dulu. Iya. Itu untuk mungkin menghemat anggaran dan sebagainya. Betul. Karena kita tahu juga kualitas daripada anggota dewan kan juga ya segitu-gitu aja itu. Iya. Gimana pendapatnya ya? Memang pemilihan ini adalah sistem yang diwariskan oleh penjajah supaya bangsa kita tidak pernah ayem dan tentrem. Dengan terus-menerus tukaran bertengkar ini kita bisa dimanfaatkan kekayaan kita. Misalnya loh sekarang ini orang kita itu tambang emas banyak, tambang ini banyak dijual ke luar negeri dan lain sebagainya itu. Lalu apa ya, beras yang mestinya negara kita itu tanahnya gemah ripah subur loh Jinawe, impor besar-besaran, itu kan kasihan kaum tani juga. Ya kembali aja ke zaman dulu, tidak apa-apa. Rakyat kita tidak akan kok, tidak makan itu tidak akan. Entah itu telon, entah itu pung, entah itu kates, makan. Dan tidak pernah mati kelaparan, tidak pernah. Lain dengan Amerika. Amerika itu sekarang sudah memetik karmanya. Banyak orang-orang sekarang tidur di trotoar di sana. Dan kadang-kadang untuk makan, rebutan sama anjing di tempat-tempat sampah itu. Sampai seperti itu. Saya punya murid di Amerika juga, banyak di sana. Selalu komunikasi saya. Oke. Kembali ke tadi yang misalnya nanti ada usulan dari pihak eksekutif mengenai wacana tentang hukuman mati dan memiskinkan para koruptor, apakah itu juga sesuai dengan Pancasila itu ya? Sangat sesuai. Sangat sesuai. Kenapa Tuhan menciptakan harimau? Kenapa Tuhan menciptakan anjing? Kenapa Tuhan menciptakan buaya? Itu semua itu ada hukumnya. Jadi ini aja ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia kok harus punya tangan? Karena dengan tangan ini untuk membunuh sesuatu yang akan menyakiti manusia, misalnya nyamuk. Nah, gitu. Misalnya sekarang misalnya ada kalau jengking di sini ngerambat, waduh kasihan ini ciptaan Tuhan. Ya tidak boleh, harus dibunuh Tuhan begitu. Apalagi manusia. Oleh karena itu manusia yang tidak terkendali jiwanya disebut setan, saitun. Manusia yang tidak terkendali jiwanya. Nah, setan itu yang manusia ini. Tapi ada yang berdasi, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pedagang, petani dan sebagainya berarti yang ya. Iya. Makanya kalau jam 11 malam jam 10 itu saya senang lihat apa? Jackie Chan. Waduh, seseorang bisa merubah keadaan negara sampai menghancurkan
raja yang palsu pun dulu itu meskipun seneng saya lihat, atau lihat di Unyil pagi itu banyak didikan budi pekerti Unyil pagi itu. Ya itu harusnya ditonton para anggota dewan itu yang duduk di sana. Oh iya. Oke Yang, gambarannya ke depan Yang, tahun 2025 kira-kira negara kita nanti dipimpin Pak Prabowo nanti berjalan lebih cepat, lebih dinamis, lebih maju, lebih aktif atau gimana ini? Ya bagaimanapun dialektika, karma dan leluhur itu tidak tinggal diam. Kalau menurut khayalan saya, perubahan bangsa ini hanya dirubah oleh leluhur dan alam. Alam itu hidup ya, jangan dipikir tidak hidup. Misalnya dulu pada waktu kita itu hidup di zaman di Tuban, sapa sing babat Tuban biyen. Saya hidup di Singosari di Kota Malang, sapa sing babat Malang. Itu semua saya datangi deh. Kemarin saya tuh sampai udan-udan mendatangi tempat leluhur-leluhur yang Monggo Kusumo itu terah keturunan Pangeran Diponegoro yang berjuang di sini. Waduh dek, saya tuh datang tuh nangis. Kenapa? Sudah wis reseke akeh, di kiri kanan diguangi tempat-tempat sampah. Mesti cirinya seperti itu, lalu didirikan tempat ibadah di sebelahnya. Pasti itu. Itu perjalanan politik loh, mendirikan tempat ibadah itu. Karena apa? Untuk merubah. Di situ udah boleh ngebong menyan, saya bakar menyan karena saya diutus bakar menyan. Kalau untuk ke sana, ya bakar menyan. Diambu wong sak kampung ternyata yang malah seneng. Lo yang ambune kok seger to yang menyani lah yo, iku pancen gawe seger sampean kabeh aku ngono. Ya gitu. Ya saya lakukan dianggap wong musyrik ora peduli. Banyak yang mengatakan Pak Prabowo itu kan memang diampingi sama leluhur, sering dibantu. Kan banyak juga dari para praktisi yang kita ketemu itu bilang begitu Yang. Ya. Apakah memang kayak gitu Yang? Ya mudah-mudahan sebenarnya semua itu didampingi leluhur dek. Sampean semua dari grup Ngaji Roso itu tidak mungkin tidak didampingi leluhur. Karena jenengan Mas Indra, jenengan kabeh itu didampingi leluhur, mendatangi orang-orang yang didatangi itu loh. Saya mengikuti terus loh Ngaji Roso itu, entah itu wanita, entah itu di mana terus pasti orang-orang yang cinta dan paham terhadap leluhur. Kenapa perdepokan saya dirikan Puri Agung Jati Kusumo Serambi Nusantara? Karena terus terang saya itu pada waktu itu agak nggak enak dengan Aceh. Aceh memproklamirkan diri sebagai Serambi Mekah. Loh, apa lupa dengan Cut Nyak pahlawan Aceh yang gagah perkasa, seorang wanita yang berani, tidak takut mati melawan Belanda. Apa lupa kalau Aceh itu warisan leluhur kita. Makanya perdepokan saya di Singosari namanya Serambi Nusantara, bukan Serambi Mekah. Karena saya sadar bumi tinggalannya leluhur kita gitu. Mengapa memilih itu Yang? Itu kan kayaknya konotasinya kan kayak terlalu kuno gitu, gimana itu Yang? Misalnya ada yang berpendapat kayak gitu Yang. Yang mana yang? Kok kembalinya kok ke Nusantara aja itu? Kok enggak ke depan saja itu? Nuswantara itu, Nusantara itu sebenarnya adalah wilayah yang dulu itu pernah dimulai dari Singosari. Pada waktu Prabu Kertanegara sumpah ya, Praptaika Dharma Putra Nusantara ingsun tan hamukti palapa lamun durung eka ing Nusantara. Jadi Praptaika teko kuning bumi Nusantara ingsun tan hamukti palapa papolo ki bumbu-bumbu. Umpama makan hati saya tidak senang sebelum eka ing Nusantara. Ing Tumasek sekarang Singapura, dulu kecamatan kita. Ing Johor sekarang Malaysia. Ing Ternate masih provinsi kita. Ing Gurun sekarang Australia. Itu dulu wilayah kita. Oleh karena itu Bung Karno meneruskan cita-cita leluhur dari sumpah Prabu Kertanegara itu, lalu menjadi Bung Karno mendirikan Asia, Afrika, Amerika Latin.
Untuk pergaulan politiknya lewat seni dan olahraga dibangunlah Istora Senayan itu. Nah ini terus tahun zaman kekuasaan Orde Baru ini yang dihancurkan gitu. Oke. Banyak itu para pengamat ekonomi yang akan istilahnya memprediksi bahwa kedepannya itu keadaan Indonesia itu makin sulit itu ya. Kalau menurut gambarannya yang tangkap ini sebagai seorang spiritualis, itu apakah ya sama setuju kayak para pengamat ekonomi itu ya? Iya, makanya Indonesia itu kalau ditinjau dari trisulanya Bung Karno, bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, berpolitiknya sudah tidak karu-karuan. Politik kita itu apa? Pancasila sudah tidak, ekonomi kita sudah hancur. Buktinya kaum menengah ke bawah hidupnya sekarang tuh sengsara sekali. Budayanya sudah korat-karit, tidak karu-karuan, tawuran di mana-mana. Orang membunuh orang, anak membunuh bapak membunuh. Jadi itu sepatu ya karena getaran pengaruh sang penguasa ini. Karena kewibawaan secara politis dan yuridis sudah tidak ada. Itu. Termasuk PPN yang naik 12% itu. Nah, ya itu. Tapi saya salut dengan Jawa Timur. Biarkan nasional naik 12%. Jawa Timur tidak akan menaikkan pajak. Saya mengikuti pada itu. Bu, itu kan bukannya kebijakan nasional ya? Loh lah ya. Jadi Jawa Timur tidak akan mengikuti nasional untuk menaikkan pajak. Itu sudah diviralkan oleh tokoh-tokoh Jawa Timur. Jawa Timur tidak akan menaikkan pajak, tetap seperti yang lalu. Oh gitu. Kita lihat aja nanti prakteknya kayak apa. Karena kan kalau misalnya ini masalah ngomong organisasi ya kenegaraan, yang namanya bawahan mungkin provinsi atau kabupaten mesti manut sama yang atasan itu ya. Seharusnya, tapi kalau pemerintahnya mereka itu tidak manut kan bisa dikenai subversif itu. Iyalah, dulu zaman Harto tuh kurang apa deh. Harto tuh militer punya, kekuasaan punya, duit punya. Coba entoh dilawan oleh rakyat. Ya sama aja. Oke, kalau di luar Jawa Timur ya, kita ngomong nasional. Dengan 12% itu kayak apa nanti kira-kira gambarannya yang? Ya di dalam kelemahan ekonomi seperti sekarang, dengan kenaikan pajak itu sudah barang tentu pemilik modal itu berpikir 2 kali. Oh dengan kondisi belum dinaikkan aja sudah merumahkan karyawan-karyawan, ya. Perusahaan-perusahaan sudah banyak bangkrut, daya beli sudah tidak ada, kok mau dinaikkan lah? Kenapa dinaikkan? Ya karena negara itu pekerjaannya hanya utang dan utang pada waktu kekuasaan Joko Widodo itu. Berarti nanti tambah berat ya kayak. Oh iya berat mas. Saudara kita mungkin di pedesaan sebagai petani atau mungkin karyawan rendahan. Dampak efeknya itu luas banget itu. Dampaknya itu luas banget. Meskipun itu kan kategorinya untuk barang mewah yang. Tapi kan nanti rakyat bawah kena itu juga ya. Iya, barang mewah katakanlah mobil. Mobil itu yang kerja siapa sih? Masa direkturnya? Kan karyawannya. Karyawannya. Nah kalau mobilnya udah laku, tidak laku. Sekarang sama lihat showroom-showroom itu sudah sampai bisa membawa kredit mobil 0%. Tapi dia pinter pedagang kok. Meskipun 0% beli sewa, artinya misalnya harga 1 juta. Lalu menurut perjanjian per hari harus membayar sekian. Kalau misalnya sampai tertunda, uangnya itu nanti dibungakan juga. Itu. Jadi seperti itu. Dampaknya itu pasti meluas banget. Oke. Oke, Eyang, ini mungkin kita obrolan dari awal sampai akhir. Mungkin nanti bisa disimpulkan kayak apa ini sebagai closing statement juga. Ini monggo Eyang. Nah, khususnya untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, penggemar setia Ngaji Roso, yang pesen ya orang tua ini, situasi yang akan datang tuh tak ubahnya dalam rumah yang gelap, hanya ada 1 lampu ublik, terus masuk keluar jauh lebih gelap lagi. Artinya
keadaan secara umum baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang, kita masih belum bisa menentukan. Tapi kita jangan khawatir, kita tetap kembali ke sebagaimana leluhur hidup di negeri ini. Satu, tolong sekali tempo di desa itu tanya kepada orang tua-tua. Desa A itu dulu yang babat siapa ya leluhur di sini. Lalu yang babat itu biasanya meninggalkan sumber ada banyu bening gitu, lalu ada pohonnya besar biasanya itu lah. Sekali tempo dibersihkan ya, tidak usah berdoa, dengan penuh cinta kasih dibersihkan dari orang desa itu. Terus kembali lagi, kalau menanam padi ada metik ya, istilah metik dan sebagainya, lalu sedekah bumi itu ya, itu penting juga ya. Kelihatannya seperti tidak ada kaitannya dengan ekonomi, justru sangat penting ya. Karena apa? Karena situasi politik ini nanti yang menentukan selamat tidaknya anak cucu itu hanya satu, alam, kedua kali leluhur. Kenapa alam? Karena alam itu sebenarnya tubuh kita itu dibuat dari alam. Daging kita dibuat dari tanah, tulang kita dibuat dari air, lalu darah kita dibuat dari api, nafas kita dipinjami udara. Itu adalah alam. Oleh karena itu, beliau pada waktu wafat itu masih berbentuk alam sukma. Alam sukma itu adalah sifat alam tetapi masih hidup, meskipun tidak bernapas ya, tapi hidup. Karena sukma ya sukma, karena masih di dalamnya ada Tuhan itu sendiri. Nah, inilah oleh karena itu mendekatkan kepada leluhur, pada tempat-tempat suci dulu.